Saya akan share konten model desktop. Nah, misalnya ini saya tutup dulu. Dan kita tunggu ada perubahan di layar Bapak Ibu. Pertama kita buka browser ya. Disarankan adalah Chrome atau Edge, Microsoft Edge. Edge yang tulisannya Edge itu. Jadi sarannya ada dua, boleh Chrome ataukah Microsoft Edge. Kemudian kita tulis di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil kita nyantai saja mempraktekkan ya. Atau mungkin mencatat. Kita tulis. Pendek ya? Oh, apa yang pendek? Yaitu maaf, ini. tadi gangguan. Iya, ya. Education dot tapi huruf kecil lah, huruf kecil. Tapi nggak masalah juga kok. Microsoft.com. Jadi kita tulis di mesin browser kita, mesin pencarian, yaitu education dot Microsoft.com. Kemudian kita enter. Oke. Di sini kan ada bahasa pemilihan bahasa ya. Dilihat Ibu silakan Pak ya. Pertama, di sini ada pemilihan bahasa. Jadi di dekat atau di fitur yang bagian atas, saya kasih tanda biar jelas ya. Nah, di sini nah, ini ada tanda yang kalau kita klik akan memunculkan pilihan bahasa. Nah, jadi apakah kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Contohnya ini kan saya tulis bahasa Indonesia. Di sini tertulis siapkan kelas pembelajaran hibrid Anda nih seperti ini ya. Oh, kok hilang. Tetapi jika saya ganti dengan English, nah
Sesaat langsung berubah kita di sini. Yaitu menjadi set up your hybrid learning classroom. Tergantung Bapak Ibu pilih bahasa yang mana. Kalau Bu Miftah mungkin lebih familiar bahasa Inggris, monggo dipersilahkan. Nggak bisa, Pak. Pak, maaf sebentar. Itu yang gambar bintang itu ya, Pak? Iya, betul sekali. Sebelahnya, sebelah kiri bintang. Oh, sebelah kiri bintang. Sudah dicoba diklik? Ada full akses itu. Nggak ada bahasanya itu tempat saya, Pak. Sebentar. Sebelah kiri bintang. Sebelah kiri bintang. Sebelah kiri bintang. Continue. Oke, ditunggu dulu. Mumpung praktek. Ibu pakai browser apa? Pakai browser apa? Microsoft Edge atau Chrome? Pakai yang Chrome, Pak. Chrome. Nah, Chrome itu letaknya di sebelah kiri bintang. Itu diklik, akan muncul pilihan bahasa. Atau kalau Ibu kesulitan, bisa pakai Microsoft Edge, Bu. Saya praktekkan ya. Iya, Pak. Misalnya ini kan, lihat di layar. Iya. Ini kan ada Microsoft Edge. Sama, kita tulis education.microsoft.com, enter. Nah, ini lebih mudah lagi. Kita klik kanan. Jadi mouse-nya kita klik kanan. Akan muncul beberapa pilihan. Klik kanan. Ada translate to. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bu. Baris ke 8. Itu ada translate to Indonesia. Sudah ketemu? Tadi apa namanya? Namanya apa, Bu? Awalnya tadi yang kalau nggak pakai Chrome pakai apa, Pak? Maaf. Microsoft Edge. Edge. Ngapunten. Ngapunten, Pak. Bagio sama Bu Anu. Saya sama Bu Ibu Cakmat sampean. Panggilan Ibu sapa toh? Bu Miftah. Bu Miftah, langsung di tempat tadi klik kanan Bu Miftah, ada terjemahan itu Bu Miftah. Yang awalnya tadi, Bu. Sampai Chrome, terus diklik di bagian ininya, diklik kanan, di layarnya itu diklik kanan. Ada terjemahan di situ Bu Miftah. Yang coba translate English. Indonesia, cuma Indonesia. Coba jenengan klik kanan. Kalau munculnya translate English itu dipilih aja, Bu. Lalu dipilih ada pilihan Indonesianya. Sebentar. Bener iku mau, terus sampai neng jero iku mau, neng menu iku mau, terus klik kanan naik di layarnya itu. Kan klik kanan, adanya translate English. Sampai klik itu, diklik di sini untuk pilih. Pilih. Nanti ada titik 3, Bu. Di situ pilihannya. Di titik 3. Just another language. Ada 3. Ya. Another language.
Silakan Ibu pilih bahasa yang lain terserah. Oh, itu nggih. Maaf. Nggih. Sudah, Bu. J. Oke. Terima kasih. Setelah itu menuju ke fitur sebelah kanan. Ini kan ada foto atau tulisan ya, tulisan nama Bapak Ibu. Ini di sebelah kanan sini. Nah, sudah ketemu ya? Sudah. Kalau sudah, kita klik. Nah, itu. Klik kiri. Maka ketemu beberapa tulisan. Ada yang My Profile atau bahasanya profil saya. Kemudian Redeem Achievement Code, dan Sign Out atau keluar. Ketemu nggih? Atau enggak diklik Sign In dulu. Soalnya saya sudah masuk sini. Sudah masuk akun. Kalau belum, silakan diklik. Kemudian masukkan akun di situ. Mungkin saya keluar dulu ya untuk contoh nih. Saya keluar dulu dari akun saya. Saya tutup dulu misalnya. Ada kata masuk ya, atau sign in. Kita klik. Ya, akan muncul seperti ini. Kalau Ibu punya selain akun atau lebih dari satu akun, silakan pilih. Kita pilih akunnya. Langsung kita dibawa ke akun kita masing-masing. Sudah Bapak Ibu dilakukan? Kalau sudah. Maaf Pak Bagio, itu yang keluar namanya Bu Rahmati ya? Oh, memang Bu Ibu kan pakai akunnya beliau. Oh tapi gitu. pas itu enggak pas. Iya. Karena itu sudah terlanjur dikasihnya dari pusat seperti itu. Terus saya sign in-nya pakai email ya Pak? Pakai akun itu Bu. Akunnya pakai yang kemarin. Kamatia. Tapi password yang sudah Ibu ubah itu. Iya Pak. Sebentar. Udah masuk ya? Jadi selama kursus ini seolah-olah Ibu itu namanya Rahmatia gitu. Iya. Sudah nggih? Terus yang gambar foto, kalau sudah dikasih foto atau kalau belum, itu hanya simbol huruf enggak ya. Itu silakan diklik. Klik kiri. Sudah. Muncul 3 tampilan. Profil saya atau my profile. Yang kedua, tukarkan kode pencapaian.
Kemudian yang ketiga keluar. Sama Bu ya. Silakan diklik profil saya. Sampun. Ini pilih yang atas. Apa Pak? Profil saya, my Oh, profile. itu sudah. Nggih. Sudah nggih. Nggih. Silakan diklik. Jika Bapak Ibu belum pernah mengerjakan soal kursus, maka ini akan kosong. Ini kan karena saya sudah pernah, sehingga ada seperti ini. Ini adalah yang dimaksud sebagai kita masuk ke komunitas MEC, Microsoft Educator Center. Yang dulu C-nya bernama Community, sekarang diganti dengan Center. Artinya, untuk mempelajari Office 365, ini semacam dasar teorinya. Jadi background teori yang seyogyanya kita miliki. Saya tayangkan dulu kepunyaan saya ini. Ini ada beberapa macam kursus. Di mana misalnya yang pertama, menciptakan komunitas belajar. Ini ya. Ini adalah nama-nama kursusnya seperti ini. Kemudian beberapa dari paket-paket kursus itu memiliki semacam logo atau tanda. Jadi misalnya tandanya seperti ini, nah, ada yang ungu, ada yang merah. Ini kalau di pramuka kayak semacam TKK tuh ya, tanda kecakapan khusus. Nah ini kan, ada yang berwarna ungu, ada yang hijau. Ini merupakan satu tanda bahwa kita sudah pernah ngikuti kursus dari yang tertera di situ. Misalnya di sini ada tulisan Akademi Guru Office 365. Terus ada gambar logonya. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat, maka Bapak Ibu juga harus melakukan kursus seperti ini. Minimal 3 buah paket kursus. Jadi minimal 3 paket seperti ada dalam sini ya. Nah, kita akan mencoba mengupas lebih lanjut. Pada fitur bagian atas, itu ada kata latihan di sini ya, lihat fitur bagian atas. Atau ada ya training ya, kalau Bapak Ibu bahasa Inggris, masih berbahasa Inggris, itu training. Di sini tertulis latihan. Sudah ketemu fitur bagian atas? Silakan ini Sudah, Mbak. diklik. Nah, latihannya diklik. Itu ada 3 pilihan. Kursus, jalur pembelajaran, dan Webinar. webinar. Silakan dipilih yang kursus. Klik kursus. Kita tunggu sambil berproses loadingnya itu. Nah,
Baik, sudah terbuka. Di situ ada banyak macam kursus. Silakan nanti untuk persyaratan, Ibu pilih salah 3 dari yang ada. Lebih bagus lagi, makin banyak makin bagus sih sebenarnya. Terserah Pak, milih. Ya, iya. Cuma ya terserah gimana. Dilihat dulu kira-kira mana yang tertarik. Idealnya sih makin banyak makin bagus. Kita ambil contoh ya, misalnya ini. Kita yang nomor atas ya. Kiri. Nah. Maka akan muncul suatu tampilan halaman awan kursus. Kemudian klik mulai kursus atau start course. Kita klik. Yang dimaksud kursus di sini itu meliputi bacaan modul dan beberapa merupakan video pembelajaran. Idealnya kita melewati langkah-langkah itu. Jadi kalau misalnya ada video ya juga kita putar, idealnya seperti itu. Kita putar dan kita tonton sih. Nah, misalnya seperti ini. Lanjut. Terus di kolom fitur bagian bawah itu ada tulisan lanjut. Kalau sudah selesai di sini ya. Nah ini. Lanjut. Silakan nanti Bapak Ibu melanjutkan. Klik. Lanjut ke video berikutnya. Sekali lagi, idealnya kita tonton idealnya ya. Lanjut lagi. Banyak video. Ini masih satu kursus loh Bu ini. Lanjut lagi. Dan lagi. Nah, ini sebenarnya sangat penting untuk mendasari keilmuan kita. Lanjut dan lanjut lagi. Sampai akhirnya diakhiri dengan kuis atau ulangan di bagian bawah. Betul ya? Misalnya kita klik, nah, maka muncul pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya untuk setiap paket kursus bervariasi. Silakan ini begitu kita klik akan muncul ke pertanyaan berikutnya. Demikian seterusnya sampai nanti kursus artinya kuisnya selesai. Dan kita akan segera mengetahui berapa nilai kita. Dianggap lulus jika jadi KKM-nya itu adalah 80. Pilgan Pak? Pilgan atau esai Pak? Itu macam-macam. Pilihan ganda semuanya. Tenang aja Bu. Oh ini diklik-klik bulatannya itu. Iya. Jika sudah lulus nanti, maka lanjut ke kursus berikutnya ya. Ingat sampai minimal 3. Tapi jika tidak lulus, jangan khawatir. Ternyata ada fasilitas retest atau remedi ya. Remedi. Tapi jangan khawatir pula. Setiap kita selesai, nanti akan diinformasikan jawabannya.
Termasuk jawaban yang benar itu mana? Sudah ada. Jadi sangat enak menurut saya. Ada reviewnya. Betul sekali. Jadi insya Allah lah. Hanya perlu menyeluangkan sedikit waktu. Kita insya Allah akan bisa meluluskan kalau hanya minimal 3 saja itu. Tapi sekali lagi, harapan lebih banyak. Oke ya, itu tentang MEC. Microsoft Educator Center. Dengan tugas menyelesaikan kursus minimal 3 buah. Nah, jika kita tutup dulu ini. Jika kita sudah menyelesaikan, maka yang perlu dilakukan adalah membuat transkrip dari kursus kita itu. Contohnya seperti ini. Tadi ya profil saya ini. Nah, pada fitur sebelah kanan atas di sini kita tunggu sampai layarnya mengikuti. Itu ada 2 pilihan, yaitu menebus kode atau kalau pakai bahasanya redeem code ya, redeem code. Yang satunya lihat transkrip. Nah, jadi redeem code dan lihat transkrip. Untuk saya mulai dari yang ini, yang lihat transkrip dulu. Kalau kita klik, maka akan muncul transkrip yang di situ diinformasikan tentang nama kita dan sejumlah kursus yang telah kita selesaikan. Kita lihat sekilas. Ini transkripnya. Ibarat kayak ijazah kan juga ada transkripnya seperti itu. Termasuk waktu penyelesaiannya disebutkan di situ. Nah, transkrip inilah ini yang untuk penugasan. Kemudian di sebelah tulisan lihat transkrip, ini ada menebus kode atau redeem code tadi ya. Ini semacam penghargaan dari Microsoft sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti sebuah kegiatan. Setiap hari itu kita akan diberikan sebuah kode yang jika kita tulis, nanti kita akan mendapatkan semacam logo tertentu ya. Kayak tadi ya, ibarat pramuka itu setelah mengikuti kemah, kan ada tanda
apa itu yang TKK berupa gambar tenda misalnya seperti itu. Oke, ini kita klik menebus kode atau redeem code. Nah, pada kolom ini ada isian yang harus kita tulis ini. Ini yang insya Allah nanti malam saya berikan kodenya. Sekali lagi, nanti malam begitu Ibu membuka ini, silakan ini ditulis dengan kode-kode tertentu di sini ya. Jadi tulis kode yang diberikan. Setelah itu, Ibu akan mendapatkan logo tertentu. Jadi kan menebus kode, istilah terjemahan leksikalnya. Artinya setelah kita menyelesaikan kursus tertentu, kita menukar pekerjaan kita, dan sebagai ucapan terima kasih dalam bentuk simbol, maka kita diberikan logo tertentu. Baik, ini tugas yang pertama, yaitu menyelesaikan kursus minimal 3. Berapa lama, Pak? Kalau ya, Dikasih waktu berapa kenapa, lama mengerjakannya, Pak? Oh, kalau ini waktunya kira-kira 1 mingguan, Bu. Tapi kalau redeem code itu harian ngisinya. Jadi setiap malam nanti mengklik ini, menebus kode ini diklik, dan memasukkan kode tadi. Ya. Kita menuju ke kelas kita, yaitu YPK HGN Office 365. Kita tunggu sampai layarnya berubah ya, oke. Kalau kita klik umum, kemudian di fitur sebelah atas, di sini, itu ada assignment atau tugas ya. Sudah ketemu ya? Ya. Ketemu. Lihat tugas. Nah, kalau kita klik ini, tugas, maka tampil ini langkah-langkah kita tadi. Saya tuliskan di sini, yaitu panduan tugas kursus. Misalnya langkah rinci, buka webeducation.microsoft.com, klik sign in, masukkan akun Anda, dan seterusnya. Kemudian nanti diambil transkrip nilainya, bisa dicetak, maksudnya dicetak di komputer sini. Ada fasilitas mencetak itu, tidak harus di kertas, bukan. Dan diunggah di sini, di bagian bawah ini. Ini ada tulisan pekerjaan siswa. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa mengunggahnya. Baik ya, jadi tugas yang pertama kursus wajib, tapi ini waktunya
relatif lama, yaitu 1 mingguan. Cuma untuk nanti malam, silakan redeem code-nya diisi. Kursus wajibnya di... Kok saya isinya nama-nama, Pak? Kalau saya klik. Yang mana, Bu? Tugas Yang atau kursus wajib. Yang kursus wajib. Ya. Kalau saya klik kursus wajib, isinya nama-nama peserta. Bu, untuk mengontrol. Jadi ini kan siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum. Ya, adanya ini. Ini tampilan admin dengan tampilan Bapak Ibu memang agak beda. Oh gitu. Iya. Ini kan lu admin bisa mengecek. Jadi ini kan implementasinya kan nanti di kelas kan. Ketika kita memberikan tugas kepada siswa, maka sejumlah nama siswa itu akan ada di sini. Sehingga dalam satu kelas kita akan tahu siapa yang sudah mengerjakan tugas, siapa yang belum mengumpulkan tugas. Itu akan termonitor sini. Jadi inilah kelebihan dari fasilitas ini. Beberapa memang mirip Google, kepunyaan Google Chrome ya, Google Chrome. Apa itu? Google Meet dan lain-lain itu. GC dan lain-lain itu. Google Classroom. Cuma ini lebih lengkap lagi. Karena di sini bisa juga kita melihat nilainya, misalnya daftar nilai. Itu kita klik bisa ketahuan. Nah ini berapa tugas yang diberikan, berapa yang menyelesaikan, dan lain sebagainya. Jadi ini boleh dibilang penyempurnaan dari Google Classroom. Oke, sekarang kita menuju ke yang kedua, yaitu penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain dari Office 365. Silakan Bapak Ibu buka ini office.com. Office.com di browsernya. Ya, semoga jaringannya lancar. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Di sebelah kiri, ini sudah tayangan yang baru tuh ke bawah ini. Kalau dulu horizontal. Jadi kalau kita lihat beberapa video, itu masih horizontal. Itu berarti yang model-model lama. Tapi yang model baru ke bawah arahnya. Cari di antara ini form. F-O-R-M-S. Forms. Ya. Mana? Ke bawah. Agak bawah, warnanya biru. Hampir paling bawah. Jajan malah paling bawah. Paling bawah. Ya, paling bawah. Gerakkan kursornya.
Sudah ketemu? Ya. Ada di bagian di bawah form. Yang form. Iya, form. F O R M S. Semua Word, Excel, PowerPoint, Office. Yang rasa sudah ketemu? Sudah, Pak. Silakan diklik formnya. Ya saya kok enggak kelihatan ya, Pak? Bawah, Bu. Tertutup sama all. Ya, digerakkan ke Saya bawah. tertutup sama ini. All apps. Oh. Di kursornya digerak-gerakin, Bu, supaya kelihatan. Oh iya iya. Sudah ya? Ya sudah, Silakan Pak. klik. Ya. Oh, Maka jika Bapak Ibu belum pernah membuat, ini masih kosong. Tapi jika sudah membuat, sudah ada tulisannya. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Silakan diklik tulisan kuis baru. Beberapa aplikasi form baru gitu ya. Terserah pilih. Boleh. Punya Bapak Ibu kuis baru atau form baru? New quiz. Kuis baru, Pak. New quiz ya. Oke, masih pakai quiz. Silakan diklik new quiz. Klik. Nah. Baik. Aplikasi ini digunakan yang pertama bisa untuk membuat suatu formulir pendaftaran. Yang kedua, bisa untuk instrumen survei, penelitian, atau jajak pendapat, atau polling itu ya istilahnya. Yang ketiga, bisa juga digunakan untuk membuat soal-soal, misalnya soal ulangan harian. Jadi saya ulang, ini banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk membuat formulir pendaftaran, apapun juga, secara online ya. Kemudian untuk membuat soal online, serta penelitian-penelitian, polling, jajak pendapat, termasuk pemilihan OSIS ya. Kalau di tempat Bapak Ibu ada pemilihan OSIS, itu bisa menggunakan ini. Ini adalah semacam penyempurnaan dari Google Form. Ini bernama Microsoft Form. Baik, sekarang kita anggap kita akan membuat sebuah formulir, yaitu sekarang kan lagi di YPK kan lagi musim PPDB. Maka ini kita anggap kita membuat sebuah formulir pendaftaran siswa baru. Jadi di situ ada, silakan diklik tulisan kuis tanpa judul atau untitled quiz. Kita ketik misalnya PPDB. Mas ditulis. Kalau saya SMA gitu ya. Yayasan Pupuk Atin. Amin membuat juga Pak ya? SMA Pak Amin? Ya, boleh. Saya membuat SMA juga. Oke, siap. Jangan PPDB kantor nanti enggak. Ikutnya kayak penerimaan pegawai baru kantor. Iya, penerimaan pegawai. Kemudian di bawahnya itu ada kata masukkan deskripsi.
Ini opsional sifatnya. Bisa diisi, bisa tidak. Tapi misalnya kita isi lah. Misalnya kita panjangin singkatan itu ya. Penerimaan gitu. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021 ya tahun depannya. Iya, Pak. 21, 22. Ya. Kemudian di sebelah kanan atas ini kan, itu ada tempat untuk menaruh gambar atau logo. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini. Maka pilihannya apakah gambarnya akan dicari dengan menggunakan internet, yaitu mesin pencari Microsoft namanya Bing ini. Apakah kita punya simpanan di OneDrive, ataukah mengunggah langsung dari perangkat laptop yang kita miliki. Nah, misalnya logo YPK ya. Sudah ada masukkan belum di internet logo YPK? Sudah banyak, Pak. Sudah kayaknya banyak, deh, Pak. Ada, Ya. aku nyari SMP itu gambar orang lain. Ini logo Yayasan Mumpung Kaltim. Misalnya saya pakai Bing. Belum ada kayaknya yang Bing. Simpanan apa? Silakan dikeluarkan simpanannya, guys. Misalnya saya punya simpanan di laptop ini. Logo Ada, Pak. YPK. Logonya Pupuk Kaltim. Kalau belum ketemu logo YPK, sementara apapun juga nggak masalah. Aku pakai logo Pupuk Kaltim. Sambut. Sudah. Itu yang ketik kok sampai kedengeran suaranya dari sini. Nah, di sebelah atas ini ada tulisan preview atau pratinjo. Kemudian ada tema. Kita ingin melihat seperti apa sih tampilan kita, maka silakan diklik yang preview. Jadi kita klik preview. Nah, tampak seperti ini. Oh, dia berwarna hijau. Ini adalah tampilan menggunakan komputer. Di sebelah kata komputer itu ada kata seluler. Area seperti apa sih tampilan HP? Nah, kita bisa mengkliknya. Nah, ini tampilan HP. Monggo dicoba. Tampilan komputer, tampilan HP. Kayaknya manis ya tampilan HP ini. Iya.
Jika Bapak Ibu kurang menyukai warna hijau misalnya, maka ini ada fasilitas penggantian. Kita tekan dulu nih. Ini ada kata kembali. Silakan diklik kembali. Nah, kembali ke mentahannya tadi. Silakan diklik kembali. Sudah? Di bagian atas ada kata tema. Silakan diklik, akan muncul pilihan temanya, baik warna maupun hiasannya. Misalnya Bapak Ibu suka warna ungu, pilih saja ungu. Nanti akan berubah warnanya. Kalau ingin mengetahui hasilnya, langsung klik preview atau pratinjo. Nah, langsung berubah warnanya. Biasanya yang lama justru pada bagian ini. Membuat formulir, ini kok kurang sip, kurang well. Nah, ini ganti-ganti terus. Akhirnya lama terjebak di sini. Kembali. Atau kita ingin tambah hiasannya. Misalnya ini. Kuning-kuning. Nah, seperti apa hasilnya? Nah, seperti ini. Jadi ada bingkainya. Di tepi kiri kanan ada bingkainya. Cuman hiasan tepi kiri kanan ini tidak tampak kalau di tampilan HP atau seluler. Nah, seperti ini. Karena ini model portrait, bukan landscape, sehingga tidak tampak aksesoris kiri dan kanannya. Tapi kalau di komputer tampak. Jadi selera ya, mau pakai yang mana, ini kembali kalau ingin memperbaiki. Tema, silakan pilih. Kalau YPK kayaknya warnanya biru ya, warna yayasan tuh, biru. Nah, seperti ini. Tapi terserah Bapak Ibu ya, tidak harus biru. Oke, kembali. Nah, sekarang kita akan menulis apa saja yang akan kita tanyakan. Contohnya ya, ini diklik, tambah baru itu diklik. Di sini ada beberapa pilihan. Misalnya, ada yang respondennya atau yang ngisi formulir tersebut itu harus memilih salah satu pilihan. Namanya pilihan ganda lah, mudahnya. Ada yang dia harus mengisi dengan teks. Ada yang dia harus memberikan nilai tertentu. Kemudian ada yang harus memilih tanggal. Kemudian di sebelah kanan ini masih bisa kita klik, masih ada yang lainnya. Nah, ya, ada peringkat, ada liket, dan seterusnya. Nanti akan kita coba ya, agar Bapak Ibu bisa bereksplor. Oke, yang pertama, dalam formulir PBDB biasanya ditanyakan tuh apa? Nama kayaknya ya. Jadi nama kan harus ditulis. Berarti teks. Kita pilih yang teks. Nah, pertanyaan ini diisi nama. Oke. Nah, nama ini harus dijawab oleh responden. Karena itu, untuk memberi tanda bahwa ini harus dijawab, maka kita beri tanda yang ini.
ada kolom, ada isian harus diisi. Nah, itu harus kita ini. Nah, itu kita klik. Nah, artinya kalau pada bagian tersebut tidak diisi, maka responden tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa mengirimkan. Jadi ini ada yang harus diisi, terus mungkin nanti ada beberapa opsi yang ya mungkin boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau sesuatu kita anggap penting, maka ini harus diklik. Karena kan nama penting ya. Oke, yang pertama nama ya. Setelah selesai nama, lanjut yang berikutnya. Pertanyaan nomor 2. Biasanya apa? Misalnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu bisa ngisi isian, tulis laki-laki, perempuan, atau pilihan. Biar responden lebih enak, kita siapkan pilihan saja. Maka kita tulis ini jenis kelamin. Pilihannya kan mudah ya. Laki-laki. Kemudian perempuan. Jadi 2 saja. Tidak usah ditambah 3. Laki-laki, perempuan. Lanjut soal yang ketiga. Bukan soal, sorry. Pertanyaan. Tambah baru ya. Tanggal lahir misalnya ya. Nah, kita klik di sini. Ada pilihan date atau tanggal. Maka kita tahu di sini tanggal lahir. Tanggal lahir. Baik, kita sudah punya 3 pertanyaan. Kita ingin tahu seperti apa sih hasilnya? Kita klik pratinjo. Nah, seperti ini. Nama. Di sini ada tanda merah-merah yang artinya harus diisi, wajib diisi. Jadi ini wajib. Jenis kelamin juga wajib diisi. Kemudian coba kita lihat yang tanggal lahir. Nah, jadi yang kelamin tinggal milih ya, laki-laki atau perempuan, tinggal ngeklik. Kalau ini harus ngetik. Demikian pula di tampilan HP. Nah, sama kan? Tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Di sebelah kanan kita klik bagi pengisian. Nah, ada kan? Lahirnya. Ini saya tahun 1900-an agak berjuang ke atas untuk makin usianya tua makin susah nyari ya. Oh, masih ada lah. Masih diakui untung lah. Ya, makin muda makin enak ya. Dekat angka 270 enak dia. Baik. Sekarang kita lanjut pilihan yang lain. Tadi kan isian sudah, pilihan ganda sudah, kemudian model tanggal sudah. Sekarang kita akan mencoba. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan ya sesuai dengan unit kerja masing-masing. Kira-kira pertanyaan apa saja yang ditanyakan itu. Tapi sebisa mungkin fasilitas ini muncul semuanya. Baik pilihan ganda, teks maupun tanggal. Terus ini ada satu lagi. Liket. Kayak apa liket? Nah, ini sebenarnya lebih cocok untuk survei-survei ya. Tapi saya punya ide ini. Misalnya ya.
Ini pertanyaan seperti ini. Nyambungnya dengan kantin sekolah. Enggak. Jika di kantin sekolah, ini sebenarnya manfaat juga semacam survei kira-kira makanan yang disukai anak-anak apa gitu loh. Jika di kantin sekolah disediakan makanan, berilah penilaian tingkat kesukaan Anda. Misalnya ini saya tulis soto ayam, bebas ya. Yang kedua, misalnya bakso. Kemudian yang ketiga, nasi goreng. Terus yang keempat, nasi pecel. Dan seterusnya ya, ibu-ibu lebih ahli ini. Terus opsinya ini misalnya sangat tidak suka. Terus di sini yang kedua tidak suka. Yang ketiga biasa-biasa saja. Kemudian ini suka. Ini suka sekali. Suka banget. Nah. Oke, kita lihat sini. Ini yang belum pernah kita lakukan di PBDB ya. Nah, ini kan nanti memberi masukan bagi para penjual. Ternyata di antara siswa ini misalnya soto ayam itu biasa aja. Setelah kita kumpulkan semua hasilnya, nanti dengan fasilitas ini langsung ketahuan ya, berapa persentase yang langsung ada nanti. Misalnya bakso, ini suka banget. Nasi goreng suka. Pecel tidak suka. Nah ini. Langsung akan terdeteksi nanti hasilnya. Coba kita ambil contoh ya. Ini nanti kita kirim. Misalnya adalah Andi. Islamin laki-laki. Tanggal lahir anak kelas. Misalnya SMP. SMP sekarang kelahiran berapa rata-rata? 2000 berapa ya? 2005 ya? Oke, misalnya 2005. 2008. Hah? 8? Oh iya, 2008. Ketuaan yang 2005. Tanggal 1 November. Nah, udah ngisi. Ini kirim. Kita ininya dulu. Banget. Kita kembali dulu. Nomor Ya. 4 tadi yang diklik kuis atau pilihan ganda atau apa ya? Yang nomor 4 pertanyaan itu tadi. Oh, nomor 4 tadi. Iya. Ini Bu. Yang centang Iya. paling kanan. Liket namanya. Liket Centang paling kanan. kanan. Sudah. Ada tanda apa ini? Huruf V atau tanda centang ini loh. Jadi diklik. Oh, Kemudian iya. Oke, ini tingkat kesukaan. Ya tidak harus. Ini kan saya hubungkan dengan PBDB itu loh. Iya. Nah, sebenarnya supaya linknya ini diterima oleh semua orang, kita harus mengatur dulu, men-setting. Pada ini ya, sebelah kanan itu ada titik 3.
kita klik. Ini pilihannya pada pengaturan. Beberapa pilihan akan muncul. Misalnya, tampilkan hasil otomatis. Jadi kita akan langsung tahu berapa nanti hasilnya ya. Terus yang penting ini, apakah link ini kita tujukan untuk setiap orang yang punya link tersebut, ataukah hanya orang yang punya domain tertentu? Resikonya yang tidak punya domain guru inovatif itu nggak bisa ngisi. Maka amannya kita tulis yang kita pilih yang atas. Siapapun punya tautan. Berikutnya di sini ada terima tanggapan. Maksudnya respon balik ke kita. Terus ada tanggal mulai, tanggal selesai. Jika kita ingin bahwa angket ini hanya bisa diisi pada tanggal tertentu dan diakhiri pada tanggal tertentu, maka silakan yang diisi. Dengan resiko, jika di luar tanggal ini yang mengisinya, maka tidak akan diterima sistem. Jadi akan tertolak. Maka tergantung tujuannya sih. Kalau untuk pendaftaran lomba, itu biasanya dibatasi. Tanggal selesai kapan, tanggal mulai kapan. Tapi jika PBDB, lebih-lebih di YPK, itu kan tanpa batas Bu ya. Maka jangan diisi aja nih. Kosongkan saja. Berikutnya, ada nggak pesan terima kasih? Nah, tulis di sini ya. Misalnya gimana? Terima kasih, terus misalnya selamat. Anda telah bergabung bersama YPK. Misalnya gini. Oke. Kemudian ini ada kata bagikan. Untuk mendapatkan link. Kita klik. Ini linknya ya. Kesalin atau copy. Ini ada pilihannya. Seperti tadi kan sudah kita setting. Apakah setiap orang ataukah hanya orang yang punya guru inovatif. Nama kita tulis siapapun bisa mengakses. Ini ada salin. Kita copy. Inilah yang dibagikan ke WA atau yang lainnya ya. Atau nah. Misalnya klik. Saya simpan. Misalnya di asal nyimpan aja. Di sini ya. Kemudian ini kan panjang ya. Mungkin lain kali atau Bapak Ibu sudah terbiasa menyingkat link dengan menggunakan bit.ly, bitdo, gg, tini, banyak sekali. Silakan. Tapi untuk sementara saya utuhkan dulu. Ini untuk ngecek ya. Kita buka browser baru. Kita tulis di situ. Kita copy maksudnya. Kemudian kita masukkan. Untuk mengecek benar tidaknya ya. Nah, jika muncul berarti sudah betul. Nah, ini kan. Misalnya ada orang lain ngisi lagi ya. Misalnya adalah Ina namanya. Ina perempuan. Tanggal lahirnya itu adalah bulan 2
Kemudian tahunnya 2009. Ternyata ini saudara Ina. Ina ini semua sukai. Ya. Kirim. Nah, tulis terima kasih. Anda telah bergabung bersama. Kemudian yang tadi, yang Andi tadi mana tadi? Oh, sudah kita hapus ya. Iya. Terus ini ada respon. Ini berarti untuk mengetahui berapa yang sudah mengisi ini ya. Nah, respon. Responnya seperti apa? Kita bisa ngecek di sini. Nah, ketahuan ya. Respondennya baru 1 orang. Ini kan. Siapa namanya Ina tadi. Kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan. Termasuk diagram lingkarannya langsung terbentuk. Makanya ini untuk pemilihan OSIS bagus sekali ya. Misalnya kandidat ini dapat berapa persen. Kandidat itu berapa persen langsung ketahuan. Ya. Oke. Terus ini tentang grafiknya. Karena yang ngisi cuma 1 orang. Contohnya suka banget semuanya. Oke. Baik. Jadi tinggal 1 lagi untuk acara hari ini. Form ini di samping untuk formulir pendaftaran, bisa juga digunakan untuk membuat soal. Nanti akan kita kerjakan ya. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut ke soal. Nah, ini kita tutup, itu langsung menyimpan. Jadi nggak usah save as, save up, nggak usah. Ini begitu kita tutup, itu langsung menyimpan. Nah, sekarang buat soal. Nanti mohon Bapak Ibu menyesuaikan dengan pelajaran masing-masing. Pak Amin, agama kemarin Pak Amin ya? Ya, Siap. Misalnya tentang rukun iman, itu kan enak pertanyaan. Baik, seperti tadi ya, judul misalnya di sini adalah ulangan harian A. Ini kolom di bawahnya bisa digunakan untuk perintah, bisa juga digunakan untuk memberikan penjelasan seperlunya. Misalnya ini tugas kelas, garis miring, semester misalnya. Semester. Ini contohnya soal kelas 3B SD. Jadi ini saya tambahkan kop atasnya. Misalnya adalah SD. SD 1 Yayasan Pupuk Kaltim. Ini biar kelihatan bagus. Ada huruf kecilnya ya. Ulangan harian
IPA. Kasih logo. Seperti tadi. Ambil ini ketemu. Nah, kita tunggu prosesnya. Kita beri tema. SD1 itu kesukaan warna apa ya? Oke lah, background yang warna ini anak-anak kan suka nih. Nah, kita lihat misalnya. Nah, ini. Nah, keren. Satu ulang hadap IPA. Kelas 3B. Oh, semesternya belum. Kembali. Kelas 3 saja ya. Kelas 3 semester 1 misalnya. Untuk buat pertanyaan klik ini. Untuk sebuah ulangan kan dimulai dari nama, identitas ya. Jadi selalu ada nama dan kelas misalnya. Atau nomor urut absen boleh. Nomor urut absen kelas. Kemudian nomor 2 baru ini soalnya. Jadi contohnya mudahnya misalnya ini. Perubahan wujud benda dari gas ke padat disebut apa? Apa nih yang betul ya? Gas ke padat. Mana Bu Ayu? Apa Bu? Nyublim. Sehingga soal malah gak ngerti. Menyublim. Nek Bu Tuti iku lho menyublim. Misalnya Membeku, mencair, menyublim. Kalau SD 3 saja. Oh, SD 3, bukan 4 ya? Ya, Pak. Menyublim. Oke. Nah, jawabannya ini kita kasih tanda ini. Centang. Ya. Kemudian ini kan harus diisi berarti ini. Nah, kita lihat dulu pratinjo. Seperti ini. Ini bisa kita variasi. Misalnya cara munculnya ini itu tidak langsung sekaligus. Yaitu tanda ini di sini ada centang 3, Bu. Jadi di sebelah ini itu ada tanda centang 3. Bukan centang, titik, sorry. Titik 3. Itu kita klik. Nah, ada opsi drop down. Drop down. Begitu di drop down. Klik. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Di sini nggak muncul. Baru muncul ketika di drop. Nah, seperti ini. Klik. Dan lebih lebih elegan kayaknya. Jadi kalau itu dihilangkan yang tanda tadi ini, maka kembali seperti biasa. Jadi tergantung selera Ibu. Nah, ini langsung gini. Jadi terserah. Kemudian sekarang jika gambar tambah ya, tambah baru, tetap pilihan ganda ya. Contohnya ini. Cara
Berkembang biakan seperti Gambar dalam berikut. gambar ada untuk gambar ini kita klik yang kanan kan ada biru-birunya seperti tadi pilihannya bahkan video bisa ya tapi lama nanti contohnya gambar saja apakah nyari di Bing, OneDrive atau unggah misalnya saya ambil unggah kita cari persediaan di sini nah ini ada gambar ini image gambar loh nggak punya gambar ini ini image Sembarang aja, Pak. Cari aja, Pak. Oke. Misalnya ini tumbuhan. Ini ada tumbuhan. Tumbuhan kok gambarnya burung. Burung. Ganti soal. Ya. Itu soalnya diganti hewan aja, Pak. Cara berkembang biak hewan seperti dalam Oh ya betul. Hewan. Nah. Pilihannya apa, Bu? Beranak tuh ya, misalnya ovipar gitu ya. Ya. Ovovivipar. Terus yang ini adalah ovovivipar. Vivipar. Jawabnya yang ini ya. Lur. Klik. Oke. Jadi gambar sudah, biar sudah. Supaya bagus, keren kita yang drop down tadi. Drop down. Kemudian misalnya sudah dapat banyak soal. Ini seperti 3 lah contohnya, nggak enak kalau cuma 2. Oh ya ini ada poinnya Bu ya. Tergantung jumlah soal berapa. Misalnya jumlah soal 10, maka tiap soal kan bernilai 10 nggih. Ya tulis ini 10. Boleh kalau nilainya 100. Boleh juga. Terserah Bapak Ibu kan yang mengajar nanti. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Oke. Kemudian ininya sama, jika sudah selesai setting ya. Pengaturan seperti tadi. Apakah hasilnya kelihatan? Kemudian siapa yang dapat mengisi? Everyone, setiap orang. Kemudian, nah ini ada muncul pertanyaan diacak atau tidak. Nah, bahkan diacak pun diacak nomornya saja ataukah opsinya. Jika opsinya saja, maka kita di sini milihnya. Di tempat yang ini tadi. Ini. Nah, itu ada acak opsi. Maka bisa acak-acakan. Jawab. Misalnya acak jawaban. Terus ini tadi ya. Jangan diisi tanggal mulai. Ini biasanya repot nanti. Pesan terima kasih. Gimana? Terima kasih. Anda telah menyelesaikan gitu misalnya. Menyelesaikan soal ini. Oke.
Nah, misalnya kita coba ya. Pak Bek. Nama. Ya. Pak Bek. Siap. Untuk yang menyisipkan gambar itu hanya nggak bisa di tengah-tengah ya, di antara tulisan. Oh ini ya. Jadi, Ibu sudah pernah mencoba belum? Belum, tapi kemarin itu waktu sama Pak Herman tetap nggak bisa. Ternyata kalau untuk matematika kan misalnya ada soal, tentukan ini, terus kita menggunakan gambar, terus baru ada di belakang lagi pertanyaan, ternyata tetap nggak bisa. Terus yang kedua, bisa ya? Terus yang kedua, yang niku Pak, kalau misalnya tadi kita acak khusus pilihan saja, berarti kita nggak bisa acak pertanyaan ya Pak ya? Gimana? Nggak bisa pilih yang, kan kita sudah ini di bagian pilihan, kita pilih acak pilihan J. Terus misalnya nanti di bagian pengaturan J kita acak soalnya gitu nggak bisa juga ya? Nomor juga. Bisa. Nomornya J. Bisa Bu. Oh saged. Oke. Kembali ya, setting ini kan tadi. Pengaturan. Di situ ada acak soal ya, pertanyaan. Nah, cuma nomor 1 tadi kan identitas. Oh iya ya. Diacak, jadi namanya identitasnya ngeser. Tapi ada anunya Bu, caranya. Ada kata kunci kan di bawahnya. Kunci pertanyaan. Nah, maksudnya nomor 1 sampai nomor dimulai 1. Dari nomor itu jangan berarti diacak. itu enggak diacak. Itu terkunci ya untuk nomor 1 Seperti itu. Cara yang kedua itu dibuat 2 bagian Bu. Bagian A itu bagian identitas. Kemudian bagian B ini ada kata tambahkan percabangan. Tapi di awal buatnya. Terus identitas bisa ditambahkan selain nama. Bisa berabutan nggak masalah. Terus B bagian soal. Jadi ada 2 siasat. Ada 2 strategi. Oke, bagus pertanyaannya. Pak, kalau yang percabangan itu yang bagian A itu ada passwordnya gitu ya Pak? Nanti baru bisa. Enggak usah pakai password Pak? Enggak kayak itu ya. Kayak yang di Google Form. Itu sebenarnya di setting di sini tadi bisa Bu. Ya ini aja kan bisa. Hanya orang organisasi, maksudnya ini kita kasih kode tertentu. Atau misalnya ini kita bagikan. Nah ini bisa milih Bu. Apakah link? Apakah ini apa namanya? QR ya? IR ya? Seperti ini. Kalau ini embed namanya. Embed itu semacam tempelan. Nanti kita akan praktekkan di hari besok atau besok lagi mungkin ya. Untuk membuat sway. Terus ini email. Kalau mau nyeleksi orang ya bisa pakai cara ini Bu. Maksudnya emailnya kita tentukan, kita sudah punya daftar email. Sehingga yang bisa buka hanya orang tertentu saja. Contohnya kalau untuk yang paralel gitu ya Pak, untuk guru kelas A, B, C gitu kita berikan ini, terus guru yang lain bisa kalau ada yang salah bisa membetulkan gitu ya Pak? Maksudnya orang lain bisa mengubah jawaban gitu? Iya, mengubah pertanyaan. Kalau yang itu tadi, yang apa? Yang kita masukkan emailnya orang yang kita mau gitu Pak. Mengedit
mengedit soal gitu. Ya. Cuma kalau kita bagikan link biasanya sudah berupa link jadi, Bu, nggak bisa mengedit. Kita ambil contoh ya. Misalnya kita coba, Bu, ya. Ini Iya, link. Pak. Sudah. Tik, kita salin ya. Salin. Kita buka browser sembarang. Kita paste di sini. Nah, sudah dalam bentuk jadi kan, Bu? Bukan bentuk mentahan. Jadi tidak bisa mengeditnya kalau yang diberikan link seperti ini. Hanya bisa membuka. Kecuali nanti di Sway atau PowerPoint online, itu ada fasilitas yang kita bagikan itu apakah hanya untuk dibaca saja, apakah dibaca dan diedit. Namanya kolaborasi. Itu di PowerPoint sama Sway, Bu. Baik, jadi untuk tugasnya, tugas form maksudnya, itu Bapak Ibu membuat soal sesuai dengan bidang yang diampu dan PPDB tadi. Jadi hari ini ada 3 tugas. Cuma yang pertama tadi kan waktunya rentangnya lama. Tudahnya diperlukan kerajinan saja, yaitu tentang MEC atau kursus tadi. Dan yang kedua membuat formulir PBDB. Yang ketiga soal. Saya lihat Ibu yang terbiasa itu Bapak Ibu SD ini yang soal nih. Kan cuma soalnya kan dari biasanya Google Classroom. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya dengan yang ini, atau ini relatif lebih lengkap. Nanti Bapak bisa akan mengekspor. Kalau bisa manfaat ini. Atau yang ini. Bisa nggak soal seperti ini? Nah, ini skalanya. Atau yang ini. Misalnya pilihan ganda. Tapi ini jawaban ganda. Artinya bisa lebih dari satu. Nah, jawabannya seperti ini. Contohnya gini. Manakah di antara yang tersebut di bawah ini merupakan makhluk hidup? Nah, ini kan bisa beda satu kan? Misalnya bisa, ya jawabannya bisa lebih dari satu. Pakai yang ini. Jadi bedanya yang jawaban ganda biasa dengan yang tidak biasa. Kalau kita sudah buat soal, Pak, di Word, terus bisa nggak kita copy ke ini, Pak, ke form ini? Oke. Kita coba saja, Bu. Misalnya nih ya, bahkan teks yang panjang ya. Misalnya kita asalah ini teks ya. Misalnya biografi Joe Biden. Nah, muncullah nih misalnya. Kita klik. Misalnya soal Bu ya ini ya. Ya. Wah, yang panjang ini. Kita copy. Sini. Copy, kita masukkan. Oh, di sini juga kok. Nah, bisa kan ternyata. Iya.
Bacaan di atas ini biasanya dapat digolongkan. Oke. Nah, termasuk ini Bu misalnya ya, opsinya itu saya ngambil dari soal yang sudah ada. Saya buka sembarang Bu ya, misalnya sembarang soal. Oh, ini ulangan kelas 12. Ada Bu Nyoman nanti putrinya Bu Nyoman kan. Enggak sambung ya. Dan jawabannya oke. Cuma ABCD-nya dihilangkan dulu, Bu. ABCD-nya itu dihilangin. Nah, ini kan jawaban ABCDE tapi tanpa ABCD. Saya copy kembali ke sini. Terus kita paste. Nah, ternyata bisa Bu ini. Jadi bisa langsung mengcopy. Ini mempercepat kerja kita. Nah, ini kan. Lagi memandang kriptomari, polimeri. Nah, tadi lupa menghapus nih. Oke. Kalau mengimpor soal yang sudah jadi, misalnya yang di Word itu, apa bisa, Pak? Bisa. Kan barusan kita praktekkan tadi. Itu kan sistem copy, Pak. Diimpor. Oh, impor maksud. Total itu ya? Langsung semua. Iya, kalau di Google Form ada ya fasilitasnya itu. Total gitu? Mungkin saya yang belum bisa kan, kalau belum pernah mencoba. Karena total. Sepertinya di Google Form enggak ada juga ya, Pak? Ada, Bu, ada. Adakah? Itu linknya kali ya? Total, nggak mau ngetik. Iya, kalau soal jadi kan tinggal di anu ya. Sekarang kan loh, Jadi jangankan loh, soal yang di internet saja, kalau anak SMA itu mesti ketahuan kok. Kalau kita ngambil internet itu akan ketahuan. Ketahuan ya. Soal yang kemarin kita pakai lagi pun akan ketahuan. Jadi harus ada update terus. Ini tugasnya berapa soal, Pak? Minimal. Sebenarnya nggak dapat sih, tapi pantasnya 10 lah ya. Oh, ya. Biar nilainya 100 gitu. Cuma jika tadi oke lah. Jadi mari kita mengeksplor. Jadi intinya tadi PBDB usahakan bervariasi ya. Jadi ada teks, ada pilihan ganda, ada pilihan dan seterusnya. Kemudian untuk yang soal ada gambar, ada mungkin pilihan ganda yang drop down tadi. Atau saya yakin Bapak sudah sangat terbiasa sekali. Terus yang terakhir tadi kan, yang pertama tadi kan MEC tadi. Kalau males silakan dicicil lah pelan-pelan. Ya, insya Allah gampang itu. Karena ada jawabannya. Oke, yang jelas insya Allah nanti malam silakan redeem code-nya diisi. Siap. Dan sebentar saja hari ini redeem code Pak, redeem code-nya dikasih dari Bapak dulu toh. Ya. Cuma saya agak prihatin. Kenapa, Pak? Tidak. Cuma 9 orang. Kasus. 26 atau 9. Berapa persen? Pak, nanti video rekamannya di-share ya, Pak. Oh, rekamannya? Iya, Pak. Sebenarnya di kelas kita itu sudah itu banyak. Ada di unggahannya. Sudah banyak materi-materinya.
Oh itu Pak. Di anunya Pak. Itu sudah. Di Di grup N. Nah, betul. Di kelas YPKGN. Oh, gitu. Ini materi di file ya, file nggih. Nah, itu file. ada dari master trainer, kita ambil yang penting-pentingnya saja. Begitu Ibu mengklik ini, akan dibawa ke YouTube. Dan di YouTube akan muncul yang tema-tema yang senada. Jadi intinya tergantung ketelatenan kita saja. Oke, sebagai langkah terakhir kami mohon untuk unjuk diri ya, untuk dokumentasi, mohon maaf. Dokumentasi. Dokumentasi bahwa Najla kelihatan kalau masuk situ. Oke. Kita pilih together mode. Oh iya, insya Allah nanti malam idem code dan angket penilaian terhadap trainer, Bu. Dan nanti akan kami bagikan 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang ini. Lima. Pak Amin mana Pak Amin kemudatannya? Pak Amin itu pakai masker. Oh, jadi pangling pakai masker sudah mengubah wajah. Bapak Amin. Seadanya dulu yang penting. Foto yang ke berikutnya agak nambah-nambah. Tetap 5 orang. Bu Tuti ada yang belum foto. Bu Pandu. Iya, saya nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Oke. Bu. Itu laptop saya satunya masih diinstal. Oh, masih diinstal. Oke. Iya. Enggak masalah. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan mohon jika ketemu teman-teman disampaikan bahwa kami sangat berharap bahwa Bapak yang lain ikut hadir di pelatihan ini. Pak Mungkin Bagio, perlu Pak Bek, jenengan langsung ngomong ke Pak Sinto aja. Oh gitu. Oke. Kalau bosnya yang bilang kan. Atau mungkin ada libur ya, Senin. Tapi gini Bu, kalau mungkin memungkinkan, tapi kalau maksudnya dioplos dengan pertemuan langsung gitu loh. Iya. Tapi nggak tahu itu protokol kesehatannya boleh apa tidak itu loh. Iya, ada beberapa guru yang sekolah Bu ada bikin video, jadinya nggak pada seperti. Iya. Nanti saya sampaikan Pak Sinto kalau gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama dan masing-masing berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Jika ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, insya Allah disambung di grup di WA ya.
Selamat sore dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya.